spakbor depannya besi. Jadi kayak rasanya tuh terlalu sporty gitu. Meskipun dia segitiganya tuh agak rendah, racernya juga pendek, tapi stangnya tuh tinggi banget. Wheel Motorporter 23,5 juta aja harganya. Dan motor ini emang konsepnya tuh kayak ala-ala motor bebek yang bisa banget dibawa jalan kemana aja gitu ya, baik on-road maupun off-road. Ya emang sekilas mengingat kita terhadap bebek mahalnya Honda, yaitu Honda CT125, yang mana emang dia secara konsep juga sama kayak gini. Jadi kita bisa ngeliat banget kalau motor itu emang sepertinya didesain biar bisa menaklukkan banyak jalan. Seperti penggunaan wheelsetnya. Jadi menggunakan pelek jari-jari, bannya tentu aja karena jari-jarinya masih jari-jari biasa, bukan yang tipe tubeless. Jadi bannya pun masih ban yang tipe tube type ya, atau masih pakai ban dalam. Tapi bannya ini cukup gagah sih, karena patternnya pattern dual purpose gitu. Dia pakai merek Cordial dengan ukuran 80/90 rata, baik depan maupun belakangnya. Jadi patternnya ini enak banget emang. Kalau buat di jalan-jalan tanah, gravel gitu tuh kayaknya cengkerapannya cukup bagus. Tapi emang kalau untuk jalan yang aspal, terutama kalau jalan aspal itu yang kayak ada lapisan-lapisan cetek kayak jalan Transjakarta gitu ya, itu emang rasanya kayak agak licin gitu sih. Kemudian di sisi depannya dia suspensinya panjang, pakai segitiga atas dan bawah, makanya redaman suspensi ini enak banget. Rasa-rasa motornya tuh kayak motor tipe sport gitu, kayak bukan motor tipe bebek. Jadi enak banget buat diajak belusukan ke jalan-jalan yang kurang rata gitu. Kemudian di depan pakai rem disc brake dengan kaliper 2 piston, rasanya empuk dan cukup pakem. Sedangkan ke bagian tengahnya kita ngelihat, nah di sini dia pakai lampunya modelnya lucu ya, lampu bulat tapi di dalamnya tuh ada LED projector. Jadi output cahayanya emang bagus, bentuknya tuh ngantongnya bagus, terus juga shape-nya emang lumayan oke. Tapi sayangnya output cahayanya kayaknya chip LED-nya wattnya nggak terlalu besar. Jadi emang secara desain, secara look bagus, ada DRL juga, tapi secara output rasanya kayak kurang tebel gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan banget di jalan. Kemudian sein-nya, nah ini yang sein yang bikin saya rasa tuh kayak agak kurang nyambung sama desain motornya. Kenapa dia nggak pakai sein yang modelnya bulat gitu ya, baik yang sein depan maupun sein belakangnya. Ini malah modelnya kayak segitiga lancip gitu, yang mana kayak agak kurang masuk sama konsep motornya. Jadi kayak rasanya tuh terlalu sporty gitu. Kemudian di atasnya ada speedometer, modelnya terpisah karena dia nggak ada covernya. Jadi ini modelnya langsung stangnya pipa tinggi gitu. Speedometernya berdiri sendiri terpisah tanpa ada bodinya. Lalu di sisi tengah, boy, kalian bisa lihat di sini dia udah disematkan dengan skid plate yang gede banget, yang tinggi banget. Bisa juga mungkin jadi ala-ala crash bar juga, karena dia melindungi mesin dari atas sampai bawah gini. Jadinya dia cocok banget kalau mau dipakai buat ke jalan-jalan yang mungkin agak tinggi levelingnya. Jadi misalkan kalau kena batu, kena batang kayu, ini bisa aman banget bagian crankcase-nya atau bagian knalpotnya. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau pakai motor ini ke jalan-jalan yang rusak gitu. Lalu di sini kita bisa ngeliat mesinnya. Walaupun namanya Wheel Motorporter 125, tapi ternyata mesinnya itu cuma 120 cc. Nah kalau ngomongin mesinnya, kalau kita ngeliat tuh mesinnya mirip-mirip kayak mesinnya Honda Blade gitu ya, yang 110, tapi ini 120 cc, udah fuel injection juga. Cuma emang untuk torsi dan tenaganya tuh ya nggak besar-besar banget, tapi rasanya sih cukup karena emang rasionya tuh pendek-pendek. Jadi makanya dia pun klaim top speednya cuma 90 km/jam. Ya ntar kita jelasin di table akselerasi atau pengujiannya. Kemudian juga karena dia rasionya pendek-pendek, mungkin untuk ngejar akselerasi, buat ngejar torsi gitu ya, biar enak buat stop and go, enak buat nanjak juga, enak buat ngerayap-ngerayap di jalan jelek. Tapi kalau di jalan on road gitu ya, napasnya tuh kayak kerasa habis karena jalan gigi 4 kecepatan 60-70 km/jam aja tuh udah di 6.000-7.000 rpm. Itu rasanya udah terlalu gerung lah ibaratnya ya. Kemudian knalpotnya, jadi ibaratnya ini motornya tuh kayak emang siap banget buat lewatin genangan tinggi-tinggi gitu ya, karena emang lubang knalpotnya lihat dari bawah langsung naik ke atas pipa knalpotnya, lehernya, dan suaranya enak banget. Suaranya cukup ngebas. Coba kita dengerin ya. Oh, udah nyala sih ya. Enak ya suara silencernya. Jadi silencernya tinggi, dan di sini tentu aja lah pasti paha kita mepet-mepet ke leher knalpotnya. Cuma emang walaupun sudah ada cover knalpot di sini yang bahannya besi,
Tapi namanya kalau lagi berhenti di lampu merah gitu ya siang hari, emang rasanya agak anget-anget nih kalau nempel ke sini. Tapi ya masih dalam batas wajar gitu ya, batas yang aman banget. Kemudian ada ini juga. Jadi di sisi tengahnya, di tulangan tengahnya itu udah dilengkapi dengan bracket kayak gini. Jadi bisa buat ngikat-ngikat barang sini, bawa barang sini tanpa khawatir bodinya akan rusak kalau kena barang-barang yang berat, biar nggak baret juga gitu kan. Walaupun si knalpotnya tuh tinggi banget, mungkin sekitar hampir sepinggul orang dewasa, tapi bukan berarti dia bener-bener bisa ngelewatin genangan yang tinggi banget ya. Nah, jadi walaupun lubang knalpotnya itu tinggi banget, tapi air funnel atau lubang air intake-nya atau lubang asupan udara dari filter udaranya itu nggak tinggi-tinggi banget. Kalau saya nggak salah ya, Honda CT125 itu kan dia air funnelnya bener-bener di bawah jok ya, jadi tinggi, emang bisa melewati genangan yang lumayan tinggi. Tapi kalau ini, kalau kita ngelihat ini air funnelnya cuma ada di sini nih. Jadi ya maksimal mungkin segini lah ya, hampir seroda itu juga sebenarnya udah lumayan dan agak bahaya. Karena takutnya terhisap karena kena ombak dari airnya itu sendiri gitu. Kemudian di belakang ini dia Porter, dia cuma single seat, cuma yang depan aja, dan yang belakang itu emang bener-bener dibuat atau didesain buat naruh barang, bawa barang yang emang berat-berat banget. Jadi buat diikat di sini, kemudian juga dia bisa naruh barang yang kayak tadi saya di opening. Itu bawa kardus-kardus besar diikat di sini aman banget, dan itu ternyata berpengaruh sama karakter suspensinya. Jadi karakter suspensinya itu emang agak padat sih bisa dibilang. Makanya kalau jalan sendiri tanpa beban itu rasanya kayak agak keras, tapi kalau misalkan udah ada bawa beban, bawa barang sini, nah itu baru dia kerasa agak-agak lembut. Ternyata emang setup suspensinya sendiri diatur untuk bawa barang yang berat-berat gitu. Tapi nggak perlu khawatir, ini tuh dia udah lengkapi dengan 6 setelan preload atau 6 setelan kekerasan yang bisa disetel. Kalau saya sih pakai setelan paling empuk, tapi rasanya masih agak keras kalau jalan sendiri gitu. Nah, desain belakangnya juga bagus. Nah, kalau yang belakang ini dia bahannya apa ya? Kaleng, plastik. Plastik. Jadi spakbor belakangnya bahannya plastik, yang depannya bahannya kaleng klasikan gitu. Keren banget. Dan lampu sennya lagi-lagi rasanya agak kurang nyambung. Tapi kalau untuk stop lampnya lumayan oke lah. Motor itu beratnya cuma 102 kg, makanya buat handling, pengendalian, ini motor enteng banget. Buat dipakai sehari-hari juga rasanya nggak akan menguras banget badan pengendaranya, gampang banget dikendaliin. Cuma memang mesti hati-hati kalau tangnya ini agak lebar dan spionnya juga. Jadi kalau macet-macetan harus hati-hati biar nggak nabrak kendaraan yang lain. Kemudian juga ini bikin motornya tuh rasanya handlingnya presisi gitu ya, pengendaliannya mudah, presisi. Cuma balik lagi ke tadi saya udah bilang, bannya ini karakternya tuh dual purpose dan rasanya kayak kurang empuk gitu ya. Jadi kalau lewat jalan-jalan yang agak basah gitu atau ada catnya itu lumayan bikin licin dan harus hati-hati banget sih. Soal rem gak ada masalah, rem depannya empuk, rem belakangnya tromol juga pakem banget, bisa di setel dengan mudah. Paling parah kalau buat di pengendalian sama posisi pengendara itu hanya bannya aja yang agak licin, kemudian juga soal ininya, joknya yang agak keras, dan juga suspensinya nih. Jadi kalau lagi nggak bawa barang apa-apa tuh rasanya agak sedikit stiff. Tapi kalau udah bawa barang kayak modus kayak tadi itu nyaman banget dan kuat banget, nopang nggak akan oleng lah, nggak akan limbung. Tinggi joknya 765 meter, makanya buat postur 170 cm ini gampang banget buat napak. Cukup mudah aja dua kaki napaknya, kemudian juga untuk stangnya. Meskipun dia segitiganya tuh agak rendah, racernya juga pendek, tapi stangnya tuh tinggi banget. Jadi kalau kita ngeliat malah kayak stang sepeda BMX gitu ya, zaman dulu unik banget, tinggi, terus ada stabilizernya atau ada penguatnya di sisi tengahnya, biar nggak gampang melewat atau tetap kuat kalau ngeliatin jalan-jalan yang rusak gitu. Dan kalau ngomongin posisi stang, bisa dibilang cukup lumayan sih ya untuk postur 170 cm, karena nggak bikin badan merunduk, tegap gini, lebarnya juga cukup pas, tekukan ke belakangnya juga oke banget. Jadi nggak yang terlalu lebar banget lurus dan nggak yang terlalu nakuk juga, sehingga feelingnya tetap ngerasa motor itu kerasa ramping, kerasa gampang banget dikendaliinnya gitu. Kemudian footstepnya, tentu aja footstepnya khas bebek banget, pakai footstep model seperti ini. Untuk persnelengnya 1, 2, 3, 4 diinjek kayak motor bebek pada umumnya, nguranginnya ke belakang. Tapi untuk kurangin ke belakang nih, posisi injekan giginya rasanya kayak kurang pas gitu ya, karena terlalu mepet sama as swing arm. Jadi kadang sendal atau sepatu tuh suka nyangkut pas lagi nurunin gigi gitu. Jadi rasanya kayak kurang keluar sedikit sih buat persneleng yang belakangnya. Dan footstepnya juga bisa ngelipet kayak gini. Nah, gitu, bisa ngelipet kayak gini. Jadi kalau misalkan jatuh ini akan lebih aman, nggak langsung patah atau bengkok. Dan footstepnya ini kan pakai karet ya. Nah, karetnya itu bisa dibuka, jadi bisa yang pakai model gerigi aja. Artinya kalau lagi di jalan off-road, ini karetnya bisa dilepas biar bisa lebih ngegrip nantinya gerigi-geriginya itu kena sepatu. Jadi akan lebih enak. Kalau ini kan licin ya, karena di karet, tapi lebih empuk, lebih nyaman dan gak getar. Nah, kalau lagi di off-road bisa dilepas karetnya, gripnya lebih nyaman, kakinya lebih enak buat napak di footstep. Bener-bener didesain buat motor yang bisa dibawa kemana aja sih.
Dan kalau tadi kita udah bahas soal secara konsep desainnya, sekarang kita lihat fitur apa aja yang ada di Waymoto Porter 125 ini. Sini. Yang pertama tentu aja ada speedometer digital, lucu ya, modelnya bulat gini dan kayak ada apa nih, kayak sinar matahari lah ibaratnya gitu ya. Tuh, warnanya backlightnya warna putih, isi informasinya ada speedometer, ada RPM atau tachometer, ada jam, ada bensin dalam bentuk bar, ada total odometer dan bisa kita ganti melalui tombol di samping sini menjadi trip gitu. Jadi cuma ini aja informasinya. Saya suka sih karena ada jam, penting banget. Nah, yang unik malah ada di sini nih. Jadi sebelah kiri ini adalah voltmeter karena biasanya voltmeter bentuknya angka gitu ya. Kalau ini bentuknya bar. Jadi kalau ditanya aki lu berapa volt gitu ya. Kalau biasanya kita nyebut 12, 13 volt, ini nggak ada, menyebutnya 2 bar. Jadi paling bawah tuh 9 volt, paling atas tuh 15 volt. Kalau kita nyalain sih dia naik sih, coba ya. RPM naik. Nah, tuh kan voltmeter juga naik. Ini RPM ya. Oh, itu. Dan dia ada juga gear position. Jadi kalau netral di sini, jangan gigi satunya. Nyala. Nah, gigi satunya di sini dan sampai berikutnya lah ya. Netralnya balik lagi ke bawah. Gitu sih. Kemudian dia tuh nggak pernah lupa selalu ada ini nih power outlet di setiap unitnya. Termasuk di Porter ini. Bahkan nggak cuma satu lubang aja atau nggak cuma satu colokan. Tapi ada 2. Tapi dia modelnya ini ya, modelnya USB Type A belum yang Type C. Gitu. Kalau udah kontak nah ada lampunya nyala gini, menandakan kalau power outletnya berfungsi secara normal. Terus kalau kita ngeliat saklar sebelah kanan, dia ada engine cut off, lampunya belum AHO, masih bisa kita mati hidupkan, starter. Dan ngomong-ngomong starter, saya pengen cerita nih, ternyata motor starternya unik karena kayak motor matic kita harus pencet rem sambil starter biar bisa mesinnya hidup gitu. Sedangkan kalau kita nggak pencet rem, starternya nggak akan bisa hidup. Padahal kan bisa dinetralin ya. Tapi mungkin ini salah satu fiturnya aja. Begini master rem untuk rem depan. Dan selain dia electric starter, dia masih punya ini nih. Masih ada selahannya guys ya. Dan untuk di sebelah kiri ini ada lampu jauh, lampu dekat, ada pass beam, ada hazardnya. Ya ampun, ada hazardnya, salah satu fitur yang diinginkan banyak orang. Dan ada sein, kemudian ada klakson juga sini. Cukup sederhana ya. Spionnya pakai model bulat. Ada bandul stangnya di sini untuk menahan getaran atau vibrasi motornya. Dan joknya ini sih harusnya dibuka pakai kunci ya, cuma nggak kenapa ini kayaknya kuncinya macet, jadi nggak pakai kunci pun bisa. Jadi di bawah joknya itu ada tangki bensin yang nggak terlalu besar. Ini tuh kapasitasnya sekitar 4 literan atau 4,5 liter gitu. Tapi ini rasanya udah cukup banget karena motornya irit banget. Jadi bisa 1:52 km per liter. Tapi masih dalam pengetesan ya. Ntar kalian buat ngeliat hasil finalnya ada di tabelnya aja. Sedangkan bagasi tentu aja nggak ada di sini ya. Jadi harus memanfaatkan ini. Misalkan pakai box atau pakai tas-tas yang dry bag gitu, biar bisa bawa barang di sini dan nggak kehujanan, kepanasan. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Setelah ngetes Porter 125 ini, kesimpulan positifnya adalah motor ini fun to ride banget. Mesinnya oke, akselerasinya oke, torsinya enak, cuma emang rasionya pendek banget. Jalan 60-70 itu udah kerasa gerung. Tapi mesinnya irit banget, khasnya motor bebek. Kemudian suspensi depannya enak, suspensi belakangnya keras kalau lagi nggak bawa beban. Tapi kalau lagi bawa beban rasanya cukup stabil dan bisa menopang banget meskipun bebannya cukup berat. Posisi pengendaranya nyaman, tapi joknya nih agak keras. Sayang banget, andai aja bisa dibuat lebih empuk. Desainnya keren, gagah, bisa melibas jalan on-road maupun off-road. Lampunya bagus, sayang aja lampu depannya outputnya kurang tebel. Dan lampu seinnya kalau menurut kita nih kayaknya agak kurang masuk sama setelan atau desain utuh dari motornya. Nah, kalau menurut kalian gimana soal Waymoto Porter 125 ini? Ada yang niat beli 23.500.000, mungkin butuh mainan-mainan atau bosen naik motor matic terus? Boleh komentar di bawah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe Motor Indonesia, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.